perempuan ini murtad karena dia sharing dengan pasangannya atau calon suaminya. Lalu dari sharing itu kemudian dia mengatakan bahwa agamanya yang selama ini salah sih enggak, tapi kenapa kok menyembahnya Tuhan bukan Allah. Salam, jumpa lagi bersama saya Togi Sigalingging dalam Kristen Menjawab. Mari kita terlebih dahulu menyaksikan tayangan video berikut ini. Asal dari Palu, Sulawesi Tengah. Awal saya mau ke sini itu karena mau disahadatkan, mau dimualafkan ke Islam. Karena keinginan saya itu dari awal itu kenapa pengen masuk Islam itu karena sering sharing sama calon saya waktu itu, sering cerita soal agama, saya cerita agama saya seperti ini, masnya juga cerita agamanya seperti ini. Dari situ kami sering sharing, masnya cerita kalau agamanya itu seperti ini. Dari situ saya berpikir, oh iya kok kayak benar gitu, kayak saya anut dari awal ini ya salah sih enggak, cuman caranya itu seperti kayak yang harusnya disembah itu kan Allah, tapi kok malah itu gitu, beda Tuhan gitu. Jadi dari situ saya sering sharing sama masnya, jadi semakin kesini semakin tertarik gitu, semakin ingin gitu masuk Islam. Jadi mengenal Islam itu berarti baru-baru. Kalau kita melihat apa yang menjadi alasan perempuan dari Palu ini mualaf, dia membuka dengan sebuah pernyataan bahwa dia sering sharing dengan calon suaminya. Lalu kemudian dari sharing-sharing itu dia menemukan bahwa ternyata agamanya selama ini tidak salah juga katanya, tapi mengapa menyembah Tuhan bukan menyembah Allah. Kalau kita lihat alasan yang sebenarnya mendasari wanita ini adalah dari awal sudah mengatakan bahwa ia mengikuti pacarnya. Jadi dari sini kita lihat bahwa sebenarnya yang menjadi dasar utamanya itu adalah karena dia berpacaran dengan orang yang beda agama. Lalu kemudian untuk hubungan yang lebih serius lagi, tentulah si perempuan harus atau dibawa mengikuti si laki-laki ke rumah orang tuanya. Pada saat situasi seperti ini, memang situasinya itu adalah sesuatu yang sulit. Mengapa sulit? Karena di Indonesia tidak diizinkan pernikahan beda agama. Itulah sebabnya salah satu pihak harus mengalah. Kebetulan perempuan dari Palu ini memilih mengalah dan mengikuti agama suaminya. Walaupun kemudian dia mengatakan sebagai alasan dari sharing-sharing dengan pasangannya, ternyata ditemukan bahwa agamanya yang sebelumnya tidak menyembah kepada Allah, tetapi kepada Tuhan. Tetapi kalau kita melihat alasan ini hanya alasan yang sebenarnya bukan menjadi alasan utama. Karena alasan utamanya adalah karena dia mengikuti calon suaminya. Itulah sebabnya kita perlu untuk waspada dan perlu untuk belajar dari kasus ini bahwa perlu kita waspada supaya anak-anak kita yang perempuan itu tidak sampai menjalin hubungan dengan orang yang beda agama. Mengapa itu menjadi penting? Karena dalam firman Tuhan sendiri dalam Kidung Agung 8 ayat 6 dikatakan bahwa karena cinta itu kuat seperti maut. Kegairahan gigi seperti dunia orang mati, nyalanya adalah nyala api.
Jadi kalau kita melihat peringatan dari firman Tuhan ini, bahwa cinta itu dikatakan kuat seperti maut. Artinya bahwa ketika orang sudah jatuh cinta dan ada lama bersama-sama, itu menjadi sesuatu yang mengikat. Ikatannya itu begitu kuat, bahkan terkadang maut pun tidak bisa memisahkan. Ketika tiba pada situasi seperti ini, maka biasanya satu orang harus mengalah, dan cenderung yang mengalah itu adalah yang perempuan. Coba kita bayangkan jika hal ini terus menimpa kepada perempuan-perempuan Kristen. Jadi waspada, dan selalu waspada. Mari kita pantau pergaulan anak-anak kita. Walaupun kemudian perempuan dari Palu ini tadi mengatakan bahwa dia itu buat alasan karena ingin menyembah Allah dan lain sebagainya. Ya itu terserahlah. Tapi yang harus kita waspadai di sini adalah jangan sampai anak-anak kita pacaran dengan orang yang beda agama. Tetaplah yakin dan percaya bahwa selalu ada pendamping hidup yang Tuhan siapkan bagi Anda yang adalah juga sama-sama anak Tuhan. Salam, Tuhan Yesus memberkati.